Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam kondisi sehat semua ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang fungsi eksponen. Sebelumnya kita sudah membahas tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Sekarang kita membahas fungsi eksponen. Definisi fungsi eksponen, kita ingat sebuah fungsi eksponen dinyatakan dengan fx sama dengan n dikalikan a pangkat x. Di mana A itu disebut dengan bilangan pokok, tetapi dia harus mempunyai nilai yang lebih besar dari 0 dan A tidak boleh 1. Sedangkan N adalah bilangan real tak 0. Untuk X sendiri adalah sembarang bilangan real. X-nya ini disebut dengan pangkatnya ya. Bagaimana contohnya? Jangan lupa subscribe dan Untuk contohnya, yang nomor 1, fx sama dengan 2x, 2 pangkat x, di mana nilai a-nya di sini adalah nilainya 2, dan n-nya adalah 1, bilangan pokoknya 2, pangkatnya itu x ya. Terus nilai n-nya adalah 1. Nomor 2, fx sama dengan 3 kali 2 pangkat x. Dari sini kita bisa menentukan nilai a. Nilai a itu bilangan pokoknya 2, sedangkan nilai n-nya adalah 3. Nomor 3, kalau fx sama dengan 2 pangkat x ditambah 3, di mana nilai a-nya berapa dan n-nya berapa, kita bisa menentukan ini dengan menguraikan 2 pangkat x ditambah 3, di sana pangkatnya dijumlahkan. Artinya, merupakan perkalian dari bilangan berpangkat, sifat-sifat di bilangan berpangkat atau eksponen. Jadi kalau 2 pangkat x ditambah 3 sama dengan 2 pangkat x dikalikan 2 pangkat 3. Dari sini kita bisa menentukan nilai dari depan, yaitu nilai a-nya, bilangan pokoknya 2. Oke. Seterusnya untuk bilangan yang berada di depan bilangan pokok berpangkat atau n-nya itu berapa? N-nya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 tentunya adalah 8. Kita lanjutkan ya, contoh yang keempat. Fx sama dengan 3 kali 2 pangkat x ditambah 3. Di mana nilai a-nya berapa? N-nya berapa? Dari soal tadi, maka kita bisa menentukan nomor 3 dari nomor 3 ya. Nilai a-nya tadi, bilangan pokoknya tentunya 2. Sedangkan n-nya di nomor 3 itu 8. Masih dikalikan dengan 3, hasilnya berarti 24. Harusnya seperti itu ya. Nomor 5, fx sama dengan sepertiga pangkat x. Berapakah nilai a-nya? A-nya adalah sepertiga. Sedangkan nilai n sama dengan 1. Ini definisi fungsi eksponen. Oke, kita lanjutkan untuk menggambar grafik fungsi eksponen. Jadi, kita mau membuat kurva dari fungsi eksponen. Untuk membuat kurva fungsi eksponen, pertama kita harus mencari titik-titik bantu. Nah, titik-titik bantu ini disarankan itu di sekitar x sama dengan 0. Setelah terdapat beberapa titik bantu, nanti dihubungkan titik-titik tersebut dengan garis lengkung ya, atau kurva lengkung. Lalu bagaimana contohnya? Contohnya, sekarang ada grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Ini adalah fungsi eksponen fx sama dengan 2 pangkat x. Pertama kita buat titik bantu dengan bantuan tabel. Di dalam tabel itu ada baris yang pertama itu adalah komponennya adalah x, baris keduanya adalah fungsinya yaitu fx, dan baris ketiga adalah titiknya ya, ini titiknya x, fx. Untuk x kita ambil dari titik-titik atau nilai di sekitar 0. Nilai sekitar 0 sebelah kanannya itu ada angka 1 ya. Sebelah kanannya ada angka 22, bisa diambil angka 2 juga, tapi di sini kita ambil angka 3. Kita ambil 3 angka untuk mewakili. Setelah sebelah kanan dari 0, sebelah kirinya ada angka min 1. Sebelah kirinya ada angka min 3. Ini min 3 ya, ada min 3. Oke, kita masukkan ke dalam fungsinya. Fungsinya adalah 2 pangkat x. 2 pangkat x. 2 pangkat x. X-nya adalah ini. Yang baris pertama. Baris keduanya kita cari dulu untuk 0 ya. 2 pangkat x. X-nya ganti 0. Jadinya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Berapa nilainya? 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 ya. 1 ya. Ini nilainya 1. Kalau terus berikutnya untuk x-nya 1. 2 pangkat 1. 2
2 pangkat 1 berapa? 2 pangkat 1. Ya, tetap 2 ya. Nah, oke, hasilnya 2. Lanjutnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. 8. Oke, betul sekali. Sehingga titik-titik yang di sebelah kanan dari 0 adalah 0,1, 0,2, 0,8. Oke, sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri kita akhirkan? Karena ini agak berbeda ya. Kita gunakan rumus di sifat eksponen. Ada sifat A pangkat min P. Itu bisa diperoleh dengan cara seper A pangkat P, gitu kan ya. Ini rumusnya kemarin seperti itu sifatnya. Jadi kalau 2 pangkat min 1 berarti seper 1 per 2 pangkat 1. Jadi untuk X sama dengan min 1, X-nya sama dengan min 1, kita peroleh untuk 2 pangkat min 1 itu artinya adalah 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 setengah. Gitu kan. Terus kalau min 3, X-nya adalah min 3. X-nya min 3 ya. 2 pangkat min 3, 2 pangkat min 3, 1 per 2 pangkat 3, itu seper 8. Oke, titik-titik sudah ada, tinggal berikutnya kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Di situ ada angka-angka 0, di sini berarti 1, ini 2, yang ini 3, ya, 4. Ke kiri, min 1, ini berarti min 2, ini min 3, min 4, seperti itu ya. Oke, untuk pertama titik 0,1, 0,1, 0, X-nya 0, Y-nya 1. Ini satunya di sini. Berarti 1, ini 2, ini 3, sini ya. Sini berarti 5 di tengahnya gitu kan. Di titiknya sini. Terus 1,2, X-nya 1, ini 2, ini 1,2. Terus 3,8, 3,8 nih, sini titiknya. Oke, lanjutnya adalah min 1, di min 1, setengah, ini min setengah. Terus min 3, seper 8 di sini ya. Oke, itu untuk menggambarkannya tinggal dihubungkan dengan garis lengkung titik-titik tersebut. Maka kita peroleh kurva dari fx sama dengan 2x. Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Oke, masih grafik fungsi eksponen. Nah, untuk yang kedua, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 3 kali 2 pangkat x. Oke, sama, kita buat titik bantunya dengan cara seperti tadi ya, di sekitar X sama dengan 0. Nah, kebetulan ini yang diambil titik yang sama 0, 1, 3 dan min 1 ini min 3. Ini min 3 harusnya ya. Oke, min 3. Untuk X-nya 0 berarti kalau ini X-nya 0 dimasukkan ke sini. Hasilnya kan 2 pangkat 0 1 ya. 1 kalikan 3, 3. Terus untuk X-nya 1, 2 kali pangkat 1, 2 ya, 2 pangkat 1, 2, 2 kalikan 3, 6, oke. Untuk 3, X-nya 3, 2 pangkat 3, 8 kalikan 3, 24, oke. Untuk X-nya sama dengan min 1, 2 pangkat min 1, setengah kan, setengah kalikan 3, 3 per 2. 2 pangkat min 3, seper 8 kan, dikalikan 3, 3 per 8. Itu titik-titiknya. Kalau sudah diperoleh titik-titiknya tinggal dihubungkan dengan garis lengkung. Nah, ini kurvanya seperti ini. Ambil titiknya, langsung hubungkan. Yang ketiga, gambarlah grafik fungsi 2x tambah 1. Ini bagaimana cara menyelesaikannya? Sama ya, ambil titik bantu di sekitar 0, masukkan untuk x sama dengan 0. X-nya 0 berarti 2 pangkat 0 tambah 1. 2 pangkat 1 hasilnya 2 kan. Terus X-nya 1. X-nya 1 dimasukkan. X-nya 1. 1 tambah 1, 2. 2. 2 pangkat 2, 4. Oke, untuk X-nya 3. X-nya 3 itu berarti 2 pangkat 3 tambah 1. 3 tambah 1, 4. 2 pangkat 4, 16. Seperti itu. Untuk ini, X-nya sama dengan min 1. X-nya sama dengan min 1 berarti 2 pangkat min 1 tambah 1. Berarti 2 pangkat 0 kan? 2 pangkat 0, 1. Oke.
2 untuk X-nya 3, 3 tambah 1, oh min 3 ya, ini bukan 3 ya. Min 3 pangkat min 3 tambah 1 min 2, berarti 2 pangkat min 2, berarti 1/4. Oke, seperti itu. Sehingga kita dapatkan, kita gambarkan ke grafik ke koordinat kartesius, titik-titik tersebut nanti dihubungkan dengan menggunakan garis lurus. Silakan dimasukkan, cocokkan dengan gambar di sini. Lalu bagaimana penerapan fungsi kuadrat? Untuk penerapan fungsi kuadrat ada contohnya ini ya. Seorang membawa virus dan menulari 2 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, setiap orang menulari 2 orang lainnya. Pertanyaannya adalah, 1. Berapakah orang yang akan tertular pada setiap fase selanjutnya? Yang kedua, berapa orang yang akan tertular virus tersebut pada fase ke-10? Terus yang ketiga, gambarlah kurva fungsinya. Oke, yang pertama kita mencari berapa orang yang akan tertular pada fase selanjutnya. Kita bisa menggunakan tabel ya. Fase pertama itu 1. Banyaknya fase pertama itu ada 2 orang yang kena virus ya. Terus fase kedua, setiap orang itu menulari 2 orang, berarti 2 kalikan 2, ada 2 orang dikalikan 2. Setiap berikutnya, fase berikutnya pada fase yang ketiga, yaitu jumlahnya kan fase kedua kan 4. Fase kedua 4. Terus di fase ketiga dia juga menulari 2 orang lainnya lagi. Setiap satu orang 4 dari 4 itu menulari 2 orang. Berarti menjadi 4 kali 2, jadinya 8. Pada fase keempat, pada fase 4, 8 orang itu juga menulari 2 orang lain. Berarti 2 menulari 2 orang yang lain lagi. Berarti 2 kali 8 kali 2, hasilnya 16. Selanjutnya 16 orang itu juga menulari 2 orang lagi. Berarti yang tertular 2 kali 16, hasilnya 32. Kalau kita cermati ternyata untuk fase pertama itu 2 ini sama saja 2 pangkat 1. Untuk fase yang kedua 2 kali 2 sama dengan 4 atau 2 pangkat 2 ya. 4 kali 8 itu sebenarnya kan 2, hasilnya 8 itu hasilnya 2 pangkat 3. Yang keempat itu juga 2 pangkat 4, yaitu 16. 32 itu 2 pangkat 5. Dengan demikian, pada fase 1 itu yang tertular 2, fase 2 yang tertular 4, fase ketiga yang tertular ada 8, yang baru ya, yang tertular baru. Terus yang fase keempat yang tertular baru juga ada 16. Untuk fase kelima yang tertular baru itu ada 32. Jadi orang yang tertular itu seperti itu fase selanjutnya. Sehingga dari hal ini maka fase orang yang tertular, yang baru tertular itu pada fase ke-10 di situ itu berapa, kita bisa menggunakan rumus. Di sini kan fx-nya adalah 2 pangkat fasenya. Sehingga ketika x-nya fasenya 10 ya tentunya 2 dipangkatkan dengan 10-nya. Jadi x sama dengan 10 maka fx-nya adalah 2 pangkat x. Jadi f 10 ya 2 pangkat 10, 2 pangkat 10 berapa? 1024. Lalu kurvanya bagaimana? Kurvanya kita cocokkan aja di hasil antara x dengan fx. Nah, untuk titiknya kan 2, 1 dengan 2 ya. Nah, 1, 2. Titiknya kan yang pertama 1, 2. Titik yang pertama ini 1, sini kan 1, di sini 2, ini 2. Ini terus berikutnya titik keduanya adalah 2, 4. 2 ke 4. Ini titik 2, 4. Terus berikutnya 3 di sini ya, 3 dipasangkan dengan 8. Ini titiknya. Terus 4 dipasangkan dengan 16. Ini 16. Ini. Terus 5 dipasangkan dengan 5 pasangan 32. Sini. Nah, di sini 32. Tinggal dihubungkan dengan garis lengkung. Nah, itu kurva dari fx sama dengan 2 pangkat x. Ini contoh penerapan. Nah, dari materi tersebut tentunya Anda akan bisa menentukan grafik fungsi dari berikut ini. Fx sama dengan 3 pangkat x. Yang b fx sama dengan 3 pangkat x kurangi 1. Atau yang ke c, fx sama dengan 1/3 pangkat x. Terus soal berikutnya.
Soal berikutnya, jumlah penduduk suatu daerah pada tahun 2002 ada 4. Jika setiap tahun bertambah penduduknya setengah dari jumlah penduduk tahun sebelumnya, maka berapa jumlah penduduk tahun selanjutnya? B. Berapa jumlah penduduk tahun pada tahun 2030? Yang C. Gambarlah grafiknya. Terima kasih atas waktunya nontonnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.